Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk lebih berhemat soal anggaran untuk mendukung program prioritas pemerintah. Salah satu dampak penghematan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN masih diblokir. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan di tahun 2025 belum ada progres pembangunannya. Dalam sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025, Presiden Prabowo meminta jajarannya untuk lebih berhemat soal anggaran. Prabowo menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dan meminta loyalitas penuh para menteri serta kepala badan terkait penghematan anggaran tersebut dengan memangkas belanja yang tidak sesuai atau tidak urgen. Prabowo menyampaikan kriteria utama dalam penggunaan anggaran harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas yang dapat diukur hingga mengarah pada swasembada pangan dan energi. Anggaran untuk acara seremonial seperti perayaan ulang tahun kementerian atau lembaga serta kegiatan sejenisnya harus dipangkas secara drastis. Menuntut penghematan, efisiensi. Saya menuntut keberanian memotong hal-hal yang tidak esensial. Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan, kriteria pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja. Penghematan yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto salah satunya berdampak pada anggaran pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang kini masih diblokir. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan di tahun 2025 ini belum ada progres pembangunannya. Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, Kementerian PU mengalami pemangkasan sebesar 81 triliun rupiah. Dodi menyebut seluruh anggaran di Kementerian PU masih diblokir. Hari ini ada nggak Pak? Kan kemarin yang dipaparin tadi kan per Desember ya? Ya karena kan itu kan 2024 kan? Per 2025 udah ada realisasinya nggak Pak anggaran IKN? Realisasi anggaran kayak IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih anggarannya nggak ada progresnya? Buat beli makan siangnya Pak Menteri itu progresnya. Terkait pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ia memang tengah memperhatikan postur APBN secara keseluruhan untuk memetakan program prioritas yang harus dicapai dan program lain yang bisa digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan program prioritas. Tambahan anggaran untuk MBG yang dinilai yaitu dalam keseluruhan postur APBN nanti kita pertimbangkan seluruh yang prioritas yang Bapak Presiden tetapkan dan akan dicapai dan bagian-bagian mana yang untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang mengidentifikasi yang kemudian supaya bisa betul-betul sesuai dengan prioritasnya begitu dan mengurangi inefisiensi tadi. Potensi tambahannya itu sumbernya dari mana Bu? Ya itu tadi saya bilang keseluruhan postur nanti kita lihat ya. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Hasbi memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan berdampak pada pelayanan publik. Menurut Hasan, efisiensi dilakukan pada program-program yang selama ini tidak berdampak bagi masyarakat. Tapi yang pelayanan publik tidak dikurangi. PSO, Public Service Obligation, tidak dikurangi. Belanja gaji pegawai tidak dikurangi. Jadi yang kayak gitu-gitu kan sudah jelas sebenarnya. Jadi yang sekarang beredar itu kan mungkin ada fear mongering ya ketakutan-ketakutan yang disebarkan oleh orang-orang yang kadang-kadang anonim. Narasumbernya siapa, orangnya siapa. Tapi yang jelas arahan dari Presiden sudah jelas bahwa pelayanan publik, ya, kemudian public service obligation, belanja pegawai itu bukan bantuan sosial, itu bukan merupakan bagian yang terkena efisiensi. Target efisiensi yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto cukup besar hingga ditargetkan bisa menghemat 306,6 triliun rupiah. Angka tersebut berasal dari efisiensi anggaran kementerian lembaga senilai 256,1 triliun rupiah dan anggaran transfer ke daerah sebesar 50,5 triliun rupiah.
Sejumlah pihak mengkritik instruksi penghematan Presiden Prabowo ini bertolak belakang dengan postur kabinet yang gemuk yang terdiri dari 48 menteri, 5 kepala lembaga, 1 orang ketua dewan dan 56 wakil menteri. Tim Liputan Metro TV.